adalah kalau ini itu adalah mengatakan Mana kakak nih nggak hukum ada. itu harus beradaptasi, harus menyesuaikan sama sosial. Ya. Jadi hari ini aku bimbel. Terus Ini hari Dit, pertama bimbel ya. realisme hukum Prof, Dit. ada 2 nih tutornya. Siap. Terus Dit, Ya. realisme hukum apa? Realisme hukum itu ada dua. Bagi dua tuh. Ada realisme hukum Amerika Serikat, realisme hukum Amerika benar. Amerika Serikat sama realisme hukum Skandinavia. Betul. Realisme hukum Amerika Serikat itu Pokoknya hukum- Wendell Holmes. salah satu wonderful. Kita bisa melihat real hukum itu, nyata hukum itu di praktek peradilan putusannya. Di mana hukum adalah putusan hakim. Putusan hakim itu realisme Judgment law. itu Amerika Serikat kalau nggak salah. Apa tadi? Amerika. Amerika salah satu tokohnya Oliver Holmes itu realisme hukum. Tokohnya? Olivia Wendell Holmes. Olivia. Oh, Olivier. Wendell Holmes ini. Iya, Olivia Wendell Holmes. Satunya Jerome Frank. Jerome Frank ini kayaknya yang Skandinavia. Satu lagi nggak tahu, nanti dulu Amerika. Yang nah itu dulu kan. Kalau yang Apa Skandinavia ya? itu Apa tadi bilangnya? Kalau yang Skandinavia itu kalau kata Prof Joko itu lebih itu radikal. Amerika dulu. enggak, itu sebenarnya hukum adat aja bahasanya. Hukum adatnya itu. Ya maksudnya kan enggak. Kalau yang pertama tadi dia melihat hukum itu di dalam putusan pengadilan realnya, tapi yang Skandinavia itu radikal itu bukan hanya di pengadilan, tapi juga bahkan yang hukum adat tadi. Intinya itu kalau yang kedua itu Ada. hukum adalah hukum adat. Di adat berlaku apa, itulah hukum yang berlaku. Skandinavia, tapi aku Jadi kritik nggak terhadap perlu kodifikasi kalau yang kedua. tapi yang jelas kenapa yang masih aku tanyakan kok Skandinavia itu kayak gitu kemudian sedangkan adat di Skandinavia itu enggak living law. Enggak, itu kan zaman dulu. Enggak Sekarang kan udah berubah lagi. enggak ini maksudnya dilekatkan ke Skandinavia dengan corak keberagaman yang Dulu itu memang bukan ada bahasanya kalau mereka kan customary law ya. sama aja, sama bahasa Inggrisnya. Nah itu intinya gitu dah. Bahasa Skandinavia tanda tanya dulu belum bisa dijawab. Maksudnya agak sumir membedakannya. Sumir tuh bingung. Sulit. Enggak sih, sebenarnya benar. Hukum adalah hukum adat. Jadi real hukum adalah apa yang berlaku di masyarakat. Itu kalau kata Skandinavia. Apa bedanya? Hukum adat. Dan dia berlaku mutlak, artinya Tuh, intinya tidak perlu ada realisme kualifikasi. Amerika Serikat itu ada dua. Ada realisme itu ada Amerika Serikat dan Skandinavia. Skandinavia siapa tokohnya? Itu siapa sih? Lupa, sulit menyebutnya. Salah tuh namanya. Skin Iya, nah. Skandinavia. Biarin. Jangan skincare lah. Skandinavia. Nih, nyalain orang lo. Gua tahu aja. Tapi ya mas, kita udah sepakat meletakkan adalah itu di dalam keranjang yang pintar. Emang yang bodoh siapa keranjangnya menurut? Iya. Seakan-akan kamu terlalu beda-bedain orang. Kalau kamu sendiri yang menyebut. Nggak ada. Oh, udah iklan aja tuh ya. Gitu. Oh, psikologi dan pendidikan empiris untuk memahami perilaku manusia dalam konteks hukum. Bukan Mas Said, psikologisnya Ini masuk. nih, jelasin kalau Jangan di realisme situ lah. Amerika. Pusing amat itu bahasanya. Menurut ahli dulu aja. Coba aja coba. Teori Milih juga. Ya itu udah susah itu. Oleh petani. Dalam hukum amal. Oh, pusing. Anggap hukum sebagai perasaan psikologi gitu. Kalau kata pusing mudahnya itu apa ya? Karena maksudnya realisme kan, real, nyata. Hukum yang nyata itu apa kan? Kalau nggak salah intinya dia itu hukum yang nyata itu hukum yang berlaku di masyarakat. Iya. Gitu aja pada Iya pokoknya. ini. Jadi nggak perlu kodifikasi, nggak perlu ada pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi apa yang berlaku di masyarakat itu adalah hukum yang nyata. Kalau di Amerika karena common law mengatakan nggak kayak gitu. Hukum yang berlaku itu adalah hukum Pengadilan. yang ada di Karena kan dia ada pengadilan. juri gitu kan. Ada juri. Amerika itu kan. Iya juri, ada Iya. jurors. Iya ya. Judgment law teorinya kalau yang Amerika itu. Udah terus. Ada apa jadi tadi yang Skandinavia? Hukum adalah Bedanya apa? ya beda, ini kan putusan pengadilan. Oh, ini psikologi. Iya, hukum yang berlaku di masyarakat dalam artian psikologis masyarakat dan lain sebagainya gitu. Intinya kalau ada kata-kata itulah ini kayak gitu ya. Heeh. Coba lagi.
Sociology of Law. Max Weber, itu susah banget. Pokoknya susah banget. Intinya faktor-faktor sosial bagaimana hukum dipengaruhi oleh faktor sosial. Capek udah. Sebagai bagian dari suatu sosial. Hukum ada terbentuk dari kebutuhan masyarakat dan bagaimana hukum mempengaruhi sosiologi. Yang hukum sebagai bagian dari struktur sosial. Kayak sosiologi jurisprudens, tapi dia mungkin lebih condong lagi, lebih tinggi sosial lagi. Gitu. Kan dua ini sudah kindle, ini kan ada hukum ada sosial nih, yang mana yang diutamakan? Kamu utamakan kepentingan hukum, yang aturan. Kayaknya ini hukum. Nah kalau ini mungkin ya kalau kata tadi itu, ini masih lebih Kan kita pernah belajar ini. lebih condong besar, lebih condong hukumnya dibanding sosialnya. Kalau sosiologi of law udah lebih tinggi sosial dibanding hukum. Jadi hukum itu tidak bisa disebut hukum kalau dia tidak memiliki kebutuhan masyarakat, gitu. Paham? Intinya itu Anggaplah paham. sosiologi jurisprudens itu masuk di dalam ranah ilmu hukum. Kalau sosiologi Jangan ke situ dulu, makin bingung lagi itu. yang membedakannya yang mudah kan, Nggak mudah. dia cabang ilmu hukum, sosiologi Iya jurisprudens. ini. Kalau sosiologi, Aku ingatnya nih. kalau sosiologi, Iya, Kak. Tapi iya, tapi itu- sosiologi of law itu cabang ilmu sosial. Iya. Itu yang benar. Aku ingat. That's right. Tapi kan itu ilmu. Apa? Bukan ngomongin hukum. Ya tadi ngomongin hukum, kita ada ilmu. Aliran Ilmu hukum. hukum. Iya. Iya. Nah, itulah pokoknya gitu benar. Iya. Aku ingat. Ingat. Ya kayak gitulah. Aku nggak ada contoh baca mana. Berarti apa lagi kita masuk ke mana ini? Bawa apa lagi? Udah habis itu. Oh selesai Learn bimbingan. fuller ini, learn. Habis Yang ya? ada masih bawa. Kalau ini apaan kak? Hah? Ini apaan? Itu aku nggak tahu. Ada satu lagi teori. Sorry apa? Jadi Kelsen itu punya guru atau muridnya ini namanya Hans Namiewski. Sama aja cuma bawa teori juga. Tapi dia lebih betul lagi kan. Stupan dua teori kan, tapi dia lebih detail ya sama saya. Mungkin lebih panjang lagi itu nanti kan. Ada lagi satu lagi namanya Afdol Mer, teori dua wajah. Kalau itu baru dengar. Teori dua wajah itu artinya hukum yang di atas memberikan legitimasi kepada hukum yang di bawah, dan hukum yang di bawah itu menjadi apa ya? Yang jelas dia itu kayak dua wajah gitu. Kita baca aja. Teori dua wajah Afdol Mer. Teori dua wajah kok nggak terdetek ya? Dah, apa lagi? Pancasila. Masuk Pancasila aja. Ntar coba kamu coba ulik ini kalau ketemu dia yang sekarang itu semua itu lengkap Aku lagi cari deh. lengkap itu Kontek kanan itu. Lupa. contohnya buat orang ujian ada penyebar contekan Dia aku nggak nyebar ya. Kalian semua yang menyebarnya. Udah itu apa lagi? Tahu udah baca aja. Teori. Masalahnya. Asin Adi Yang dari aku banget. itu dari kamu kalau kamu kayaknya dari kamu speed doang jangan oh sama nah Itu emang iya. itu satu itu Enggak maksudnya waktu itu. Apa ini bahasa baru dulu ini? iya Just tetap aku. Catatan nanti bahasa catatan. Oke. Ini direkam ini. Oke. Dia mau pencitraan banget ya. paling ntar sama dia Jangan post lu- cuma jangan- cuma setengah menit Jangan doang. lu nggak upload ya. Bukan. Kita belajar ini. Kalian bahasa catatan apa catatan? Tapi ini Contekan. itu- Nah, kan gak enak kan didengarkan. Dia kan Enak bisa- guys. dia kan bisa dipotong Di cut ya. Itu tuh cheat sheet namanya. Jadi Langsung aja kita kita- belajar. Jangan nggak lu upload ya. Ini bimbel Ya. Adit dan Syaif ya. Nanti kan kalau bimbel SKP aja. Apa mas kalau apa ini kita mas? Kalau Faiz kan kayak ada penghubungannya gitu. Kalau kamu apa requestnya? kamu Banyak. cinta ayo apa lagi kita apa mumpung ada
bawang buruk ada sebelum dijemput dia ntar dijemput. Kamu tak bingung, bukannya itu. Ya udah bahasanya dia dijemput. Iya. Kebalik banget ya Allah. Dijemput dia ntar lagi. Enggak ada yang aman. Mau aku matiin nggak? Mau ngobrol lah ya ini? Aku matiin lah kalau mau ngobrol. Dia udah ngomong gak enak sebenarnya kayak mau ngobrol gitu loh. Bukan nggak enak selalu dijemput aku dari bawah dari demak suka Kalau isi bensin enggak? mau pertanyaan kau aduh nggak isi Tapi emang harus tapi sih. dia itu baru banyak gaji dan make up suka nanya Itu tetap harus isiin ngawur. Isiin Nah, lah. pasti nggak ada lah selalu dibahas itu nanti aja teori ini yang penting kan Ganti teori apa lagi? Udah selesai film. dari percintaan udah Ganti film. Apalagi ya? teori perundangan udah ada ya ada yang belum ya. Hukum alam lawannya hukum positif Iya, ada. Iya, Pak. Versus kan? ya, ada yang hukum positif lalu hukum negatif itu siapa Nih, bukan nih. kelas skala mulai lah yang ngomongnya Antinomi. dia cerita kan ada kelas sebelah itu tak tanya hukum positif lawannya hukum negatif hukum alam yang benar itu Gak ada kak. Ios itu Yang mana? nggak ada asal dia muji Sebhas dia muji Sebhas lawan hukum positif siapa Hukum negatif. canda lupa dari itu Discussion corner, Pak. Tuh. Aman itu. apa artinya diskusi banyak ya Pojokan diskusi. pojokan diskusi Hmm. corner itu bukan tendangan sudut kan? Pojokan. Ya kan Sebab pojok. tangan Oh, pojok. sudut, Iya, kan? sudut. silakan ini Profesor Fajar Apa yang mau kau ambil? Teori lone bular apa, Bang? Hah? Teori lone bular. Itu berasal dari Jerman kan? Namanya Fuller soalnya. Fuller, Benar. kan? Kayak Thomas Muller. Betul. baca lagi kan Mas, warnanya kecilin sedikit ya. ya Pak mohon maaf ya Pak Iya. Alhamdulillah dimaafkan Mana nggak percaya? iya Aku tadi belum semua. baca Selesai. Ya, saya bahas SHP ini. Gak enak nanti di sini. Kalau di sana kan kita private ya. Iya. Iya. Enggak sih, tetap dia doang sih. Kamu, jangan orang kamu. kita bertiga lah Enggak. udah dimaafkan ayo jalan lagi yuk apa lagi Apa lagi kak? Teori hukum. Tapi aku mau belajar. Mana? Pancasila, tahu nggak kamu? Landasan ideal, landasan fundamental itu apa Pak? Pancasila itu Ideal ada tuh 3 kita. landasan Iya. ada landasan Ideal, ada landasan fundamental. pertama itu fundamental dulu Ya nggak tahu lupa, makanya aku nanya sama kamu. pertama itu landasan fundamental